Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas kita akan membahas firman Tuhan yang mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Ya, yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat 30. Saya bacakan lebih dahulu. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Singkat kan? Nah, ini yang harus dimengerti. Bahwa yang berkata itu saat Yesus jadi manusia. Bukan saat Yesus sudah firman. Sudah kembali. Tidak. Yang berkata adalah manusia, Yesus. Yang rohnya adalah roh Allah. Ya. Dia adalah fisik. Ya. Jelas-jelas fisik ya. Bukan roh ya. Belum Tuhan. Ya. Maksudnya belum kembali menjadi Allah. Bapa adalah kiasanku sebagai Allah di sorga yang namanya Yesus juga. Nah, ini yang tidak pernah dimengerti ya oleh para pendeta Tritunggal, karena pikiran mereka sudah terdoktrin oleh Allah pribadi. Alkitab mengatakan Allah roh. Pribadi beda dengan roh. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan, pribadi itu sama dengan roh, ya pribadi itu harus satu. Tapi ini mereka katakan tiga pribadi yang berbeda. Alkitab mengatakan Allah satu, roh satu. Nah, kalau pribadi itu sama dengan roh, ya ikuti apa yang tertulis di Alkitab. Jangan tidak mau mengikuti, tulis. Ikuti apa kata Alkitab. Bahwa Allah itu roh, bukan pribadi. Ya. Jadi, ya, kata aku dan Bapa adalah satu, ya. Bapa itu adalah kiasan dari Yesus, roh yang di sorga. Bukankah Allah itu adalah roh, dan dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Allah itu namanya Yesus, tidak pernah meninggalkan sorga. Itu yang pertama. Nah, lalu yang menjadi manusia itu Allah. Firman yang adalah Allah, itu yang menjadi manusia. Dua apa satu? Satu. Karena roh itu satu, roh Allah. Pada saat yang sama, Allah ada di surga. Pada saat yang sama, dia ada dalam diri Yesus, yang manusia itu. Sebab itu, waktu firman yang adalah Allah menjadi manusia, dia memakai sebutan Bapa untuk Allah yang di sorga. Roh Yesus itu, Yesus roh itu yang di sorga, itu adalah kiasannya. Ya, yang seperti yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25 dan Yohanes 17 ayat 12. Saya bacakan Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini, saya sering kali mengutip ayat ini ya. Semuanya ya, full ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya dikatakan dengan kiasan oleh Yesus. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata dengan kiasan, ya. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, berarti selama ini Yesus memakai kiasan Bapa, ya kan? Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, kita lihat kapan? Ayat yang ke-26. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus selama itu berbicara dengan kiasan, ya, mengenai Yesus roh yang di sorga, yang disebutnya Bapa itu.
Ternyata Bapa itu adalah Bapa kiasan dari Yesus Roh. Ya. Dan tiba saatnya, kata Yesus ya, aku akan berterus terang kepadamu dan tidak dan pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya. Kapan itu waktunya? Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Pada saat Yesus kembali ke sorga, nah pada saat itulah orang berdoa dalam nama Yesus. Meminta kepada Yesus, tidak lagi meminta dalam nama Bapa yang kiasan itu. Jelas bukan? Nah, Bapa kiasan ini tidak pernah disinggung. Karena kalau disinggung, ya doktrin Tritunggal itu remuk redam. Ya, karena memang itu bukan kebenaran. Ya. Jadi kata aku dan Bapa adalah satu, itu tidak mungkin. Ya, Yesus yang fisik, yang manusia yang berkata itu sama dengan Bapa kiasan yang adalah Yesus Roh. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya tadi bahwa Bapa itu adalah kiasanku, ya, kata Yesus ya, untuk Allah yang di sorga. Nah, ini yang tidak dipahami. Karena sekali lagi, mereka sudah terdoktrin dengan pribadi. Pribadi itu tidak cocok untuk Allah. Pribadi itu terbatas. Pribadi itu hanya untuk manusia. Ya, itu bersifat fisik, itu pribadi. Ketika Firman menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, yang di sorga itu ya. Jawabannya, di sorga tetap ada Allah. Namanya Yesus juga. Karena nama Allah itu Yesus. Itu nama Allah. Ya. Maka ketika Yesus masih sebagai manusia, tidak mungkin ya Yesus doa ke Yesus. Nggak mungkin. Sebab itu dia memakai kiasan dirinya dengan apa? Sebutan apa? Bapa. Nah, nama diri Allah ya, bukan Yahweh, bukan yang lain-lain, tetapi nama diri Allah adalah Yesus, ya. Nama yang didiamkan berabad-abad, ya, waktunya Allah, ya, bermiliar-miliar tahun, ya, untuk waktunya bumi, ya, seperti yang tertulis dalam Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil. Injil ini bukan buku ya. Injil ini adalah Yesus ya. I ini huruf besar. Menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Benar? Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jelas ya? Bahwa nama Allah itu adalah Yesus. Lalu nama Allah yang Yesus itu diberikan kepada manusia itu. Pada saat Allah menjadi manusia, manusia itu diberi nama Yesus. Nama Allah. Ya. Kita lihat. Yudas 1 ayat 25 menegaskan bahwa Allah yang Esa, Tuhan, Juru Selamat itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Ya, dari kapan? Sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kita baca. Jadi jangan ngarang bebas. Allah yang Esa, tuh ya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita. Juru selamat, Allah yang Esa itu juru selamat oleh Yesus Kristus. Jelas bukan? Namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, perhatikan sekarang. Bagi Dia, ini bagi Yesus Kristus, ini bagi Allah yang Esa itu Yesus Kristus adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa.
Perhatikan, sejak kapan? Ya. Sejak kapan? Sejak kuasa ya. Sejak kapan? Sebelum segala abad. Ini zaman purba. Sejak sebelum segala abad. Ya. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Yesus itu Allah. Bukannya kemarin-kemarin tahun 325 dijadikan Tuhan Allah. Sejak sebelum segala abad. Pengertian abad itu kan pengertian perjalanan waktu. Ya. Waktu itu kan kalau fisik ditentukan dengan apa? Bulan mengitari bumi bersama-sama dengan bumi mengitari matahari. Betul? Lalu itu diperhitungkan sebagai waktu, ya. Detik, menit, jam, hari, minggu, terus bulan, tahun sampai abad. Itu kan? Nah, itu diciptakan oleh Yesus. Jadi sebelum itu ada, Yesus lebih dulu ada. Karena dia adalah pencipta. Jadi sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Allah Tritunggal, itu munculnya abad keempat. Ketiga munculnya itu. Diresmikan oleh siapa itu? Kaisar itu, ya. Yang mendukung si Tertullianus. Itu kan? Nggak tahu asal usulnya kan? Kalau Allah di Alkitab jelas. Amin. Jadi jangan tafsir bebas. Ya, itulah bedanya antara teologi dan Alkitab. Alkitabiah maksudnya ya. Apakah masih bingung tentang Bapa? Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Itu selesai pada saat Yesus bangkit dan kembali ke surga. Dia adalah Allah. Jadi tidak diperlukan lagi kiasannya. Jangan pernah sembah Bapa. Jangan pernah berdoa ke Bapa. Yesus menyuruh doa ke Bapa kami. Artinya adalah Allah. Bapa kami itu Allah. Perhatikan juga ada kami ya. Bukan hanya Bapa tok gitu ya. Sama sekali Yesus tidak menyuruh menyembah kepada Bapa. Ya. Tidak ada satupun ya, rasul yang berdoa kepada Bapa. Tidak pernah. Apalagi membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak pernah. Silakan dicari ya, ayatnya di Alkitab. Tidak pernah. Ya kecuali kalau di buku-buku tafsir, buku teologi, nah, itu yang penulisnya tidak jelas itu. Lalu mengapa 90% gereja doa ke Bapa dan sujud menyembah Bapa? Nah, siapa itu Bapa? Tidak lain yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 44. Saya bacakan siapa Bapa itu. Ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Itu artinya, kembali lagi pada tema kita, aku dan Bapa adalah satu. Yang berkata itu adalah Yesus manusia, ya. Yang berarti Bapa itu adalah kiasan dari Yesus, Roh yang di surga. Amin. Salam.